Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para yang terhormat Bapak-bapak dan rekan-rekan Forecaster Observer Staf Stasiun Klimatologi Bone Bolango. Izinkan saya Suryandi Immanuel Sugiarto, peserta Diklat TMB Ahli Angkatan ke-42 tahun 2020, melaksanakan tugas presentasi efektif, yaitu mempresentasikan review jurnal internasional yang berjudul Response of Maize to Climate Change in Sichuan Province, China. Ini merupakan jurnal internasional yang dimuat dalam Jurnal Global Ecology and Conservation edisi ke-22 tahun 2020 yang ditulis oleh Chao Chen dan Yang Mei Pang. Adapun outline pada pemaparan kali ini, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua data dan metode, yang ketiga hasil, keempat pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Wilayah Provinsi Sichuan merupakan sebuah wilayah yang terletak di barat Cina dengan luas lahan pertanian jagung mencapai 1,34 juta hektar dengan jumlah produksi jagung pada kategori cukup tinggi. Selama 30 tahun dilakukan penelitian di wilayah Sichuan, hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan suhu sebesar 0,16 derajat Celcius per 10 tahunnya dan terjadi penurunan curah hujan sebesar 12,8 mm per 10 tahunnya. Hal ini pun menarik untuk dilakukan penelitian, yang pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk mengukur dampak spasial dan temporal dari perubahan iklim terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas jagung di Provinsi Sichuan. Dan yang kedua yaitu mengeksplorasi hubungan antara produktivitas jagung dengan berbagai faktor iklim seperti suhu rata-rata, kisaran suhu harian, curah hujan, dan radiasi matahari. Yang kedua yaitu data dan metode. Untuk lokasi penelitian ini berada di wilayah Provinsi Sichuan yang terletak di barat daya China dengan luas total wilayahnya mencapai 485.000 km persegi. Wilayah ini merupakan wilayah penghasil biji-bijian terbesar di Cina Barat, dan tanaman jagung merupakan tanaman pangan utama di provinsi ini. Kemudian data penelitian digunakan 6 data. Yang pertama data produktivitas jagung, data fenologi jagung. Untuk data kelimatnya menggunakan data suhu rata-rata, data kisaran suhu harian, kemudian ada data curah hujan, dan yang terakhir adalah data lama penyinaran matahari. Panjang datanya berawal dari tahun 1981 hingga tahun 2012. Kita masuk ke dalam metode. Yang pertama dilakukan perubahan, yaitu dari data lama penyinaran matahari dalam jam dirubah ke dalam radiasi matahari dengan menggunakan metode dari Armstrong-Prescott berikut. Kemudian untuk tren variabel iklim dan produktivitas jagungnya itu dicari dengan menggunakan metode regresi sederhana seperti berikut. Kemudian untuk perubahan produktivitas jagung dan masing-masing variabel iklim dicari dengan menggunakan metode regresi linear seperti berikut. Kemudian untuk perubahan produktivitas jagung dan seluruh variabel iklim itu digunakan metode yaitu regresi linear berganda. Sedangkan untuk persentase perubahannya sendiri digunakan dengan metode yang sebagai berikut. Kemudian pada penelitian ini fase pertumbuhan jagung dibagi ke dalam 4 fase, yaitu yang pertama RGS1, yaitu tahap di mana penaburan benih hingga pembungaan tanaman. Kemudian pada RGS2 tahap di mana dari pembungaan tanaman ke tahap matang susu. Kemudian untuk RGS3 itu dimulai dari tahap matang susu hingga matang sempurna. Kemudian untuk yang terakhir fase RGS sendiri merupakan tahap di mana dari awal hingga akhir, yaitu dari penaburan benih hingga matang sempurna. Dan kita masuk ke dalam hasil dari penelitian ini. Yang pertama itu perubahan produktivitas jagung di Sichuan dari tahun 1981 hingga 2012. Dapat kita lihat keenam wilayah menunjukkan tren yang mengalami peningkatan itu sebesar 460,1 hingga 1126 kg per kilometer persegi tiap 10 tahunnya.
di mana dapat kita lihat kenaikan tertinggi berada di wilayah cekungan timur. Kemudian tren iklim selama pertumbuhan jagung dari tahun 1981 hingga 2012 untuk suhu rata-rata mengalami perubahan sebesar 0 hingga 0,97 derajat Celcius per 10 tahunnya. Kemudian untuk kisaran suhu harian mengalami perubahan sebesar 0 hingga 0,66 derajat Celcius per 10 tahunnya. Kemudian untuk curah hujan sendiri umumnya mengalami penurunan sebesar 111 hingga 0 mm per 10 tahunnya. Kemudian untuk radiasi matahari sendiri di beberapa wilayah mengalami kenaikan seperti di wilayah Sichuan Barat Daya, Cekungan Tengah, dan Timur Laut. Sedangkan di wilayah lainnya itu mengalami penurunan. Perubahannya adalah sebesar minus 71,7 hingga 69,1 juta joule per meter persegi per 10 tahunnya. Kemudian efek perubahan suhu rata-rata pada produktivitas jagung. Peningkatan suhu rata-rata sebesar 1 derajat Celcius per 10 tahunnya berdampak pada berbagai fase, yaitu yang pertama RGS berdampak sebesar minus 17,7 hingga minus 3,8%. Kemudian pada RGS 1 berdampak sebesar minus 15 hingga minus 7%. Kemudian pada RGS 2 berdampak sebesar minus 10,8 hingga 6,8%. Sedangkan untuk RGS 2 berdampak sebesar minus 8,9 hingga 11,31%. Selanjutnya untuk efek perubahan kisaran suhu harian pada produktivitas jagung, ini kenaikan 1 derajat Celcius per 10 tahunnya berdampak pada berbagai fase jagung. Yang pertama pada tahap RGS memberi dampak sebesar minus 16,4 hingga 2,6%. Dan pada RGS 1 berdampak sebesar minus 13,4 hingga 1,9%. Pada RGS 2 berdampak sebesar minus 8,9 hingga 5,2%, dan pada RGS 3 berdampak sebesar minus 6,6 hingga 6,3%. Selanjutnya efek perubahan curah hujan pada produktivitas jagung, di mana tiap penurunan 100 mm per 10 tahun curah hujan berdampak pada RGS sebesar minus 7,5 hingga 4,6%. Pada RGS 1 berdampak sebesar minus 18,6 hingga 10,4%. Pada RGS 2 berdampak sebesar minus 8,1 hingga 6,9%. Dan pada RGS 3 berdampak sebesar minus 9,1 hingga 3,3%. Selanjutnya untuk efek perubahan radiasi matahari pada produktivitas jagung, di mana penurunan radiasi matahari sebesar 100 juta joule per meter persegi per 10 tahunnya itu berdampak pada fase jagung. Yang pertama untuk RGS, dia memberi dampak sebesar minus 3,7 hingga 9,2%. Pada RGS 1 berdampak sebesar 9,3 hingga 15,2%. Kemudian pada RGS 2 berdampak sebesar minus 11,5 hingga 9,6%. Dan pada RGS 3 berdampak sebesar minus 21 hingga 13,8%. Selanjutnya dicari efek dari gabungan berbagai faktor iklim pada produktivitas jagung. Ini merupakan integrasi dari faktor-faktor iklim yang sebelumnya. Didapatkan bahwa memiliki dampak merubah produktivitas jagung sebesar minus 25,8 hingga 13,9% pada lahan jagung seluas 68,3%. Berikutnya dicari faktor atau variabel iklim yang sangat berpengaruh pada produktivitas, dan didapatkan pada penelitian ini penyebab utama pada produktivitas itu sendiri adalah suhu rata-rata. Ini kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan di sini untuk pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas jagung, kita menyajikannya dalam tabel berikut. Pengaruh suhu udara terhadap berbagai fase jagung untuk luas lahannya sendiri itu berdampak sebesar 27,3% pada tahap RGS, 10,9% pada tahap RGS 1, 15,2% pada tahap RGS 2, dan 9,9% pada tahap RGS 3. Kemudian pengaruhnya terhadap produktivitas jagung itu pada tiap fasenya, di fase RGS dan RGS 1 berdampak negatif, sedangkan pada RGS 2 dan RGS 3 berdampak positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Johnson dan kawan-kawan pada tahun 2015, di mana peningkatan suhu pada tingkat ekstrim itu dapat menurunkan produktivitas jagung itu sendiri. Kemudian untuk kisaran suhu harian atau diurnal temperature range itu mempengaruhi luas lahan sebesar 28% pada tahap RGS,
29,5% pada tahap RGS 1, 17,9% pada tahap RGS 2, dan 9,9% pada tahap RGS 3. Selanjutnya untuk pengaruhnya terhadap produktivitas jagung, itu setiap fasenya berdampak negatif. Kemudian untuk curah hujan. Curah hujan di sini mempengaruhi luas lahan sekitar 16,4% pada tahap RGS, 11,1% pada tahap RGS 1, 12,8% pada tahap RGS 2, dan 3,1% pada tahap RGS 3. Sedangkan pengaruhnya pada produktivitas jagung di setiap fasenya memberikan dampak yang negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murray Tortorello dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mengatakan hasil jagung dengan sistem tada hujan itu sangat bergantung pada variabilitas curah hujannya. Kemudian untuk radiasi matahari. Radiasi matahari mempengaruhi luas lahan pada penelitian ini sebesar 14,2% pada tahap RGS, 26,1% pada tahap RGS 1, 10,6% pada tahap RGS 2, dan 8,7% pada tahap RGS 3. Sedangkan pengaruhnya pada produktivitas jagung dapat kita lihat di semua fase menunjukkan hasil yang positif. Terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat ditarik 3 kesimpulan penting. Yang pertama yaitu perubahan tiap variabel iklim itu dapat merubah sekitar 30% dari lahan jagung yang ada di Provinsi Sichuan. Tetapi yang kedua, perubahan iklim, yaitu di sini yang dimaksud adalah integrasi dari berbagai faktor iklim atau gabungan dari faktor-faktor iklim itu dapat merubah 68,3% lahan pertanian jagung di Sichuan, di mana dampaknya itu lebih ke arah negatif dibanding positifnya. Kemudian yang ketiga, dapat dilihat dari penelitian ini bahwa suhu rata-rata menjadi variabel iklim yang paling berpengaruh terhadap produktivitas jagung dibanding dengan variabel iklim lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya buka sesi tanya jawab, dapat berupa saran, kritikan, ataupun pertanyaan kepada Bapak dan Ibu staf sekalian, dipersilakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sangat bagus ya pemaparan dari saudara. Siapa tadi namanya? Siap, sudah. Angkatan berapa? Angkatan 42, Pak. Oh, sini tentang jagungnya. Siapa? Oke. Kalau menurut Anda, kenapa pengaruh suhu terhadap produktivitas jagung itu berbeda pada tiap fase? Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kira-kira menurut Anda itu seperti apa? Siapa ingin izin mengkonfirmasi pertanyaan, mengapa efek suhu terhadap produktivitas jagung itu berbeda pada fase, seperti pada RGS dan RGS 1 ini dia negatif, sedangkan pada RGS 2 dan RGS 3 positif, seperti itu ya Pak? Ya Pak, izin menjawab Pak. Dari penelitian ini, dari jurnal yang saya review, dapat si peneliti mengungkapkan bahwa kenapa di fase RGS dan RGS 1 itu terjadi dampak yang negatif. Kita tahu bersama fase RGS 1 itu adalah tahap di mana penaburan hingga pembungaan pada tanaman. Pada penelitian ini, data suhu yang digunakan terdapat kenaikan yang cukup besar, sehingga pada fase RGS 1 itu tanaman-tanaman yang ada di Provinsi Sichuan cenderung mati. Sedangkan pada tahap RGS 2 dan RGS 3, kenaikan suhu rata-rata itu meningkatkan produksi. Maka demikian ternyata kenaikan suhu udara itu setelah diteliti masih masuk ke dalam suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman jagung, utamanya pada fase pembuahan tanaman jagung itu sendiri. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan Pak berdasarkan jurnal yang telah direview. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu yang lain kami persilahkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya Mas. Siapa? Silakan Pak. Mas Suryandi ya? Siapa? Coba. Oke. Ini yang baru ini ya, selesai kuliah ya? Siapa? Coba.
Tapi masih fresh ya, masih apa namanya, masih panas-panasnya ilmu yang didapat dari apa ya, dari Ya, STMKG. Siap. Apalagi jurusan klimat kan? Siapa? Betul, klimatologi. Ya, klimat itu kan banyak apa namanya, kayak istilahnya orang bilang lah, mainan lah statistik gitu kan. Siap, betul Pak. Kayak apa namanya, persamaan regresi Betul. gitu kan. Betul Pak. Seperti di penelitian ini menggunakan persamaan regresi. Pak. Berarti Anda sangat menguasai ya. Ya, Dari komentar saya dulu ya, presentasi Anda ini sangat bagus, sangat baik. Cara menyampaikannya ya lumayan jelas, jadi sangat baik ya. Bisa di slide-nya paling awal aja lah. Nah, ini mana dia? Lagi paling depan aja. Oh, siap. Ya. Nah, ini berarti jurnal internasional ya? Siap Pak, betul Pak. Jurnal internasional. Di lokasinya Di Sichuan, provinsi Sichuan, Iya, Pak. China. Di Cina Pak. Oke. Penelitiannya ini tahun berapa? Siap Pak, ini jurnal terbaru di tahun 2020. Oh, berarti baru ya? Siap. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan saja, cukup simpel. Apakah penelitian yang serupa seperti ini? Kita tahu bersama kan, apa namanya? Indonesia juga kan salah satu apa namanya, negara penghasil atau yang memproduksi tanaman jagung ya, yang lumayan besar lah, sangat membantu perekonomian. Apakah di Indonesia sendiri atau di tanah air kita ini sudah ada penelitian yang sama seperti yang sudah dilakukan di provinsi Sichuan, Cina ini? Kalau ada, apakah Anda bisa memberikan contoh seperti apa gitu, atau di mana gitu letaknya, seperti itu? Silakan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Izin mengkonfirmasi pertanyaan Pak. Pertanyaan Bapak, penelitian ini berlokasi di wilayah Sichuan yang merupakan provinsi dari negara Cina. Dan apakah penelitian seperti ini tentang produktivitas jagung terhadap perubahan iklim, apakah sudah dilakukan di Indonesia Pak? Dan kalau sudah pernah, di mana lokasinya? Ya, betul. Siap. Bagaimana ya? Terima kasih Pak. Izin menjawab Pak. Ketika saya mereview jurnal ini, kebetulan saya juga ikut mencari tentang informasi-informasi lainnya. Dan yang paling dekat saya cari apakah di wilayah Indonesia sudah pernah melakukan penelitian ini. Karena menurut saya jurnal berbahasa Indonesia lebih mudah ketika ada informasi penting seputar jagung atau perubahan iklim dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang lebih mudah. Akan tetapi setelah saya melakukan pencarian, saya tidak menemukan penelitian serupa yang ada di Indonesia, atau mungkin pencarian saya mungkin yang kurang dalam. Jadi saya bisa simpulkan bahwa penelitian ini belum ada Pak. Nah, saya mengajak kepada rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan podcaster maupun observer untuk bisa dapat melakukan penelitian serupa, karena saya pikir dengan metode yang tidak terlalu rumit dan data-datanya semua ada atau tersedia di stasiun klimatologi. Dan untuk data jagung sendiri pun kita bisa bekerja sama dengan badan pusat statistik atau yang lainnya yang menyimpan data untuk tanaman jagung, karena untuk data jagung di provinsi Cina ini sendiri disediakan oleh salah satu pusat statistik yang ada di negara Cina, sehingga kedepannya penelitian serupa ini saya harapkan bisa ada di Indonesia Pak. Untuk di Indonesia sendiri dalam tahap pencarian saya tidak menemukan Pak, sehingga bagus untuk dilakukan penelitian di Indonesia. Jadi belum ada gitu ya? Belum ada Pak. Dan menurut saya hal yang seperti ini bisa dimuat di jurnal internasional, akan sangat membanggakan kita membuat lokasi penelitiannya di Indonesia dan kita memasukkannya ke dalam jurnal internasional Pak. Oke, berarti menjadi PR buat Anda ya? Siap Pak. Betul, Pak. Dibuat jurnal tentang jagung juga di Indonesia. Siap Pak. Baik, terima kasih. Cukup. Siap Pak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya.
saya tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.